Dan selamat bergabung di acara kajian virtual yang diselenggarakan oleh kolaborasi bidang pertanahan dan agraria, Pokja Ibu Kota Negara, dan Lembaga Kajian Strategis Nasional KAHMI. Perkenalkan, saya Andi Sastrawati yang akan memandu acara diskusi ini. Kami ada berdua bersama dengan Kanda Lukman Malanuang yang akan memandu acara sampai akhir nanti. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu kepada yang terhormat ya Bapak Dr. Insinyur Haji Suharsomono Arfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau yang mewakili. Kemudian yang terhormat kepada Koordinator Presidium KAHMI, Bapak Insinyur Ahmad Riza Patria, MBA. Dan sudah hadir bersama kita juga para narasumber yang akan saya sebutkan satu persatu, yaitu Bapak Dr. Haji Fahrul Razi, MIP, Ketua Komisi 1 DPD RI. Alhamdulillah sudah ada di samping kiri kanan saya dan hadir langsung di kantor KAHMI. Kemudian Bapak Dr. Surya Chandra, SH, LLM, Wakil Menteri ATR BPN. Keempat, Prof. Dr. Insinyur HM Aswin, MM, Kepala Bapeda Provinsi Kaltim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ada Bapak Dr. Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Assalamualaikum. Suaranya. Melalui channel YouTube KAHMI Nasional. Jadi teman-teman bisa menonton ulang kembali acara kita ini pada channel YouTube KAHMI Nasional. Selanjutnya tidak ada keynote speaker ya Kanda, langsung. Oke, hadirin Bapak Ibu, kita mungkin langsung ke acara talkshow interaktif dengan mengangkat tema refleksi kritis pemindahan ibu kota negara antara pemulihan ekonomi dan pergeseran epicentrum pembangunan nasional. Sebelum masuk ke narasumber, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Sebagai ekspresi saya ingin mengatakan we must go on. Mungkin itu kalimat yang pas untuk mencerminkan bagaimana pemerintahan Presiden Joko Widodo yang begitu kekeh, begitu kuat, dan tetap konsisten untuk melanjutkan pemindahan ibu kota negara. Namun ide pemindahan ibu kota negara ini tidak semua masyarakat mendukung. Ada yang pesimis, bahkan ada yang kontra. Ini bukan soal yang sangat sederhana ya, dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Terlebih saat ini kita berada sejauh mana suasana negara lagi giat pemulihan ekonomi, lagi giat juga penanganan COVID, kemudian lagi dalam suasana semester 1 mungkin kita dalam suasana pemilu juga. Nah ini dalam situasi yang semuanya serba kompleks. Nah ini yang memang harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan tentunya DPR sebagai pengambil kebijakan dalam hal regulasi ya, regulasi dan persiapan pelaksanaannya. Itu mungkin catatan kritis yang pertama. Kemudian catatan kritis yang kedua, soal kelembagaan pemerintahan. Kelembagaan pemerintahan yang akan didesain menjadi kelembagaan asimetris, kelembagaan khusus, di mana kepala otoritanya itu tidak akan dipilih secara langsung, seperti pada umumnya pilkada di setiap daerah, tetapi dia penunjukan langsung oleh presiden, dan ini tentunya menimbulkan konsekuensi dalam sistem pemerintahan. Bagaimana keberadaan DPRD, kemudian kepada siapa nanti kepala otorita itu akan bertanggung jawab, terus bagaimana hubungan kerja antara kepala otorita dengan bupati-bupati, yang tadi disebutkan bahwa ada 3 kabupaten yang akan bersentuhan dengan kawasan ibu kota negara. Nah ini tentu yang harus menjadi perhatian serius bagi para pembuat regulasi untuk bagaimana mendesain betul-betul kelembagaan pemerintahan ini supaya tidak menjadi liar nantinya ada 2 matahari kembar di dalam satu pemerintahan. Ini yang mungkin harus dipikirkan oleh para
legislator kita. Kemudian catatan kritis yang ketiga itu terkait dengan tema kita, yaitu pergeseran epicentrum pembangunan. Nah, salah satu tujuan daripada pemindahan ibu kota negara itu adalah menggeser persepsi pembangunan yang tadinya Jawa sentris, Jakarta sentris, itu kemudian menuju kepada Indonesia sentris. Pertanyaan kemudian, sampai sejauh mana pergeseran epicentrum ini mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat lokal yang ada di Kalimantan Timur, khususnya yang ada di 3 kabupaten itu, dan lebih luas lagi daerah-daerah kabupaten provinsi yang ada di Indonesia Timur. Karena ini kita bicara tentang keadilan pembangunan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Mudah-mudahan dengan pemindahan IKN tujuan itu bisa tercapai. Ini catatan kritis yang ketiga. Kemudian catatan kritis yang keempat terkait dengan pertanahan, tentunya yang paling urgent dan paling kompleks. Bagaimana pengaturan tentang pembebasan lahan, pelepasan lahan yang berstatus kawasan hutan, bagaimana pengaturan pemilikan dan penguasaan tanah, seperti apa dasar hukum yang akan mengikat, apakah dasar hukum itu cukup dengan peraturan yang ada di bawah undang-undang. Kalau dia di bawah undang-undang seberapa kuat? Bagaimana jika terjadi diskresi? Kalau presidennya ganti, misalnya diatur melalui Perpres, kemudian dirubah, apa itu tidak bermasalah secara hukum? Ataupun peraturan di bawah undang-undang. Nah, ini yang mungkin harus betul-betul dikaji secara luas, mudah-mudahan melalui kajian virtual kami ini ada pencerahan-pencerahan dan menjadi masukan bagi para legislator yang ada di Senayan. Saya pikir itu mungkin catatan kritis yang sebagai pembuka nantinya kepada para narasumber yang sudah hadir, dan tentunya beliau-beliau itu adalah orang-orang yang berkompeten, qualified untuk memberikan pencerahan di tengah pro kontra pemindahan ibu kota negara. Oke, Bapak, Ibu, kita langsung saja karena Terima kasih, Dr. Andi Sastrawati. Saya sebagai host ingin menyampaikan permohonan maaf. Kami sudah bersurat ke Pak Menteri Bappenas, Bapak Suharto Manoarfa, namun kondisi beliau ternyata lagi sakit. Kemudian Bang Doli Kurnia lagi berada di Amerika. Kalau sekarang kita pukul 14 di sini, berarti di Amerika sedang tengah malam. Jadi dengan kehadiran narasumber yang ada saat ini, yakni Bapak Dr. Farul Rozi, kemudian ada Pak Wakil Menteri ATR BPN, kemudian ada Ketua Bapeda Kalimantan Timur, dan juga Direktur Eksekutif Indep, tidak mengurangi bobot dari diskusi kita. Ya, silakan Ibu Moderator memandu acara kita ini, dan tadi Ibu Moderator sudah memberikan pengantar yang sangat luar biasa, ya, sudah menyampaikan tentang posisi kami terkait dengan pemindahan ibu kota ini. Silakan Bu Moderator. Terima kasih kepada Kanda Malanuang yang sudah memberikan penjelasan terhadap ketidakhadiran dua narasumber kita. Jadi kita langsung saja, saya persilahkan pada kesempatan pertama ini kepada Bapak Fahrul Razi MIP, Ketua Komisi 1 DPD RI. Untuk ini dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang yang luar biasa ini, saya memberikan apresiasi kepada Majelis Nasional KAHMI yang memfasilitasi kegiatan ini bekerja sama dengan 3 bidang, ya. Salah satu bidang yang saya bidangi saat ini di Majelis Nasional KAHMI yaitu bidang agraria dan pertanahan. Yang kedua adalah bidang strategik, kemudian juga Pokja Ibu Kota Negara, Lembaga Kajian Strategis Majelis Nasional KAHMI. Saya harapkan nanti dari diskusi ini tentunya Pokja Ibu Kota Negara akan membuat position paper, ya, terhadap pemerintah, DPD dan DPR, bagaimana sebenarnya pandangan kita terhadap rancangan undang-undang IKN yang pada saat ini juga diketuai langsung oleh salah satu presidium KAHMI, ya. Di situ ada Bung Doli Kurnia, ya, ketua pansusnya langsung dari DPD, ada saya Fahrul Razi yang juga pengurus KAHMI juga. Kemudian di Kaltim langsung Profesor Aswin, sahabat saya yang kepala Bapeda, juga ketua Majelis Wilayah
kami. Ini kami semua nih. Jadi sebenarnya ini negara berterima kasih nih terhadap kami nih, karena dari ketua panjanya DPD DPR ya kan, termasuk yang di pemerintah juga itu dari kami juga gitu. Jadi sebenarnya ini kita minta dukungan dan doa seluruh jajaran kami di seluruh Indonesia bahwa ini adalah pemikiran strategis kami ya, yang hari ini memegang jabatan-jabatan strategis baik di DPR, DPD maupun di pemerintahan ya, yang hari ini mencoba mengkontribusi melahirkan sebuah karya yang sangat luar biasa. Walaupun kita menghargai ada lembaga-lembaga lain atau partai-partai lain, kita berikan apresiasi. Namun walaupun hari ini siang ini salah satu ketua panja kita ya, Ketua Pansus kita, Bung Doli sedang di Amerika, kita tahu betul beliau terus mengikuti perkembangan. Saya dalam seminar ini juga dihadiri, saya lihat tadi ada sahabat saya, ya, Pak Teras Narang, Senator DPD RI, beliau juga bersama saya untuk mewakili DPD dalam rapat-rapat tripartit antara pemerintah dan DPD RI. Jadi DPD, DPR, dan pemerintah, kita sudah tripartit. Saya harap nanti moderator bisa meminta pemikiran beliau ya sedikit mengenai acara ini. Baik, saya ingin memulai tentang bagaimana pandangan kritis kami terhadap adanya RUU Ibu Kota Negara. Ya, ini tentunya konsekuensinya adalah terlepas dari ada pro kontra dari berbagai elemen, namun yang ingin kita lihat adalah perspektif objektif dari urgensinya pemindahan ibu kota, ya seperti itu. Oke, next selanjutnya, di slide selanjutnya. Nah, ada 5 hal sebenarnya yang menjadi urgensi mengapa pemindahan ibu kota ini menjadi sebuah kebutuhan bagi masa depan Indonesia. Yang pertama adalah sekitar 57% penduduk Indonesia itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Tentunya paradigma Jawa sentris harus dirubah menjadi Indonesia sentris, dengan cara adalah meletakkan posisi ibu kota itu bukan hanya di Pulau Jawa tapi di Kalimantan. Nah, Kalimantan sebagai sentral Indonesia, akhirnya pemerintah menentukan Kalimantan Timur merupakan ibu kota yang sangat strategis di Penajam Utara, menjadi sebuah Indonesia sentris masa depan yang setidaknya mempercepat ya ketertinggalan Indonesia bukan hanya di Asia tapi juga di dunia. Ini akan menjadi sebuah langkah maju menuju peradaban kita di masa depan dengan mempersiapkan baik itu infrastruktur, sumber daya manusia, kemudian juga persoalan-persoalan lainnya dan sebagainya. Nah, Pulau Jawa misalkan itu memiliki jumlah penduduk yang tertinggi di Indonesia, itu ada 56,56% dari total jumlah penduduk Indonesia. Artinya memang daerah-daerah lain itu memiliki jumlah penduduk yang sangat rendah di bawah dari 10%, seperti Pulau Sumatera dan sebagainya. Akibatnya konsentrasi pembangunan, APBN, distribusi keadilan anggaran itu automatically itu ya terpusat di Pulau Jawa. Oleh karena itu ketika pemindahan itu dipilih di Pulau Kalimantan, ini akan memberikan ruang dan distribusi anggaran yang jauh lebih positif. Yang kedua adalah kontribusi ekonomi per Pulau Jawa terhadap PDB nasional itu menunjukkan bahwa 58,49% itu kontribusi ekonomi. Nah, ini share PDRB ini Jabotabek terhadap PDB nasional itu 20,85%. Kembali lagi artinya perputaran uang 2.300 triliun itu berada di tengah-tengah Pulau Jawa ini. Oleh karena itu kita berpikir kenapa semua konsentrasi anggaran itu berada di Pulau Jawa, APBN dan sebagainya. Nah, dengan adanya pemindahan ibu kota ini akan menjadi sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Kemudian terkait dengan air misalkan, kita pahami betul dengan adanya jumlah penduduk yang sangat masif, kemudian terjadi perpindahan yang sangat besar, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, akhirnya terjadi dampak lingkungan, salah satunya adalah krisis ketersediaan air di Pulau Jawa, termasuk di DKI Jakarta dan Jawa Timur itu mengalami penyusutan dan sebagainya. Ini yang menjadi sebuah dilema yang perlu kita pikirkan bersama. Kemudian persoalan yang keempat adalah konversi lahan terbesar itu terjadi di Pulau Jawa. Itu menurut data yang kami terima. Oke, next slide-nya. Ya, itu menunjukkan konversi lahan itu sangat besar sekali, bahkan pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabek
punjur ya. Ini yang kita lihat bagaimana sebenarnya angka ini sangat drastis sekali. Coba kita lihat di tabel orange misalkan. Nah, kemudian meningkatkan beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi. Nah, pada prinsipnya kami di DPD RI memberikan dukungan penuh adanya pemindahan ibu kota, tapi dengan tanda kutip, quote on quote ya, tidak dilakukan tergesa-gesa. That is the problem. Jadi kalau misalkan RUU ini diselesaikan dengan cepat, RUU ini akan memiliki dampak 25 tahun ke depan. Jadi kalau pembahasannya itu dipaksakan harus segera selesai, yang kita khawatirkan adalah kualitas dari RUU ini akan menjadi persoalan baru nantinya ketika ibu kota negara akan pindah Kalimantan Timur. Dan yang menjadi persoalan lainnya adalah sejauh mana partisipasi publik itu terlibat dalam penyusunan RUU ini. Apakah itu pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, apakah itu Penajam Utara, apakah itu masyarakat adat yang di sana, termasuk stakeholders yang ada di nasional. Artinya semua terlibat. Dan hari ini kami nasional ya, Majelis Nasional menyatakan dengan mengadakan kegiatan ini menunjukkan kontribusi kami juga perlu diapresiasi karena memang kita tidak mau pemindahan ibu kota ini berjalan sendiri tanpa melibatkan semua stakeholders yang ada di nasional. Baik, selanjutnya apa yang menjadi impian pemerintah maupun yang kita apresiasi sebenarnya? Ada visi ibu kota negara yang secara tidak langsung kita apresiasi sebagai simbol identitas bangsa. Menjadikan ibu kota smart, green, beautiful, and sustainable itu adalah sebuah landasan ya, yang setidaknya menjadi acuan bagaimana ibu kota yang akan berdiri di Kalimantan Timur nantinya. Demikian juga dengan konsep kota modern berstandar internasional. Jadi ini akan menjadi sebuah ilustrasi virtual ya, ketika misalkan Marx, kemudian Steve Jobs, kemudian Bill Gates misalkan menciptakan sebuah dunia baru yang disebut dengan metaverse gitu. Nah ini kalau misalkan Bappenas dan pemerintah bisa mewujudkan dalam bentuk sistem digitalisasi kota yang dahsyat, ini akan menjadi Indo-First ya. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan bagaimana Republik ini akan bangkit dengan sistem teknologi yang begitu canggih. Kemudian juga tata pemerintahnya efektif dan efisien. Ini akan menjadi catatan kritis kami, nanti akan kami sampaikan dalam slide selanjutnya. Kemudian simbol identitas bangsa yang selama ini kita berbicara secara konvensional, tradisional, dan sebagainya. Namun hari ini diilustrasikan dengan konsep identitas bangsa yang sangat luar biasa. Mungkin teman-teman yang pernah mengunjungi Qatar, Abu Dhabi, Dubai, bagaimana mereka merekonstruksikan negara mereka dari negara yang berbasis kepada gurun pasir, kemudian menjadi teknologi yang canggih, itu akan menjadi sebuah paradigma perkembangan dunia ketika memang negara-negara membutuhkan sebuah percepatan dan perubahan yang dahsyat dan sebagainya. Oke, saya berikan apresiasi dulu nih, mohon maaf karena terlalu sangat memberikan pemaparan ya yang saya hormati ya, Majelis Nasional, Presidium, Koordinator Presidium, Kanda Ahmad Riza Patria yang sudah memberikan sambutan, kemudian Sekjen Majelis Nasional kami, Manimbang Kaharyadi, kemudian juga sahabat saya yang menjadi host siang ini ya, Dr. Lukman Malanuang, terima kasih sudah memfasilitasi acara ini. Kemudian sahabat saya juga Dr. Andis Sastrawati, Pokja Pemindahan Ibu Kota Negara, Majelis Nasional kami, kemudian juga beberapa narasumber yang hadir di sini. Saya tahu betul terakhir kemarin kita rapat sama Pak Menteri dalam keadaan kurang sehat matanya, mungkin persoalan kesehatan yang sehingga beliau tidak bisa hadir di sini. Kemudian sahabat saya juga nih Prof. Aswin ya, Kepala Bapeda Kaltim yang juga Ketua Majelis Wilayah Kalimantan Timur. Beliau memiliki konsep yang sangat luar biasa juga terhadap ibu kota. Kemudian Bung Surya Chandra ya, Dr. Surya Chandra, sahabat saya juga, Wakil Menteri ATR BPN. Kita sering bertemu dalam rapat-rapat Komite 1, mungkin hari ini bersifat virtual, mungkin ke depan kita bisa kopi darat nih melalui fisik dan sebagainya. Dan terakhir adalah Direktur Eksekutif Indef, ada Dr. Taufik Ahmad. Dan juga sahabat-sahabat kami di seluruh Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Tentunya ini terkait dengan penyampaian
pidato Presiden pada sidang tahunan MPR 16 Agustus 2019 yang lalu, di mana Presiden menyatakan upaya ya rencana untuk pemindahan ibu kota negara, dan ini direspon oleh DPR RI dan DPD serta lembaga lainnya. Nah, ini akan menjadi sebuah semangat baru buat teman-teman bagaimana merencanakan ya, yang sebenarnya tahun 2019 sekarang tahun 2021 ini kan 2 tahun berlalu dari penyampaian apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, karena memang mengejar target tahun 2024 itu sudah pindah. Nah, kemarin kita panggil nih Pak Menteri, apa maksudnya pemindahan ibu kota tahun 2024 di semester pertama? Maksudnya itu adalah pemindahan status, bukan pemindahan ibu kota. Jadi kalau dikatakan bahwa pemindahan ibu kota itu dilakukan tahun 2024, ya kita mau ngundang berapa orang sangkuriang di Republik ini untuk bisa pindah menciptakan ibu kota baru dalam waktu semalam, gitu kan? Itu nggak mungkin gitu. Nah, ini akhirnya diklarifikasi oleh Pak Menteri dalam rapat dengan kami DPD, maksudnya adalah pemindahan status. Jadi pemindahan status ya 2024 negara akan mendeklar ya Ibu Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara dengan status ibu kota. Nah, ini menjadi sebuah catatan. Jadi muncul persepsi di masyarakat bagaimana memindahkan ibu kota dalam waktu cepat. Nah, ini juga nggak mungkin ya. Saya ingat betul ya ketika, mohon maaf, pengalaman tsunami di Aceh itu, membangun kota yang hancur hanya porak-poranda, kota Madia saja itu kita membutuhkan waktu itu kurang lebih 5 tahun sampai 15 tahun. Sementara ibu kota negara yang membutuhkan anggaran 466 triliun ya, itu dilakukan dengan waktu cepat, itu impossible. Oleh karena itu kita mempertanyakan milestone yang ingin dibangun pemerintah itu apa saja. Milestone itu adalah tahun 2021 apa yang menjadi target pemerintah, 2022 apa, 2024 apa, 2029 apa, 2035, 2045 apa yang menjadi sebuah target. Nah, ini yang sebenarnya harus dipublish. Makanya kegiatan ini kita ingin meminta kepada Bappenas itu men-share kepada rakyat, kepada publik bahwa ini loh milestone yang akan dilakukan oleh Bappenas. Jadi kita tidak praduga ya, tidak negative thinking dulu, tidak muncul pro kontra. Sebenarnya juga kehadiran diskusi ini juga membantu pemerintah ya supaya masyarakat paham betul bahwa pemindahan ibu kota ini sesuatu yang sangat strategis dan sebagainya. Nah, kemudian juga terkait dengan urgensi pemindahan ibu kota, kita ingin katakan bahwa persoalan-persoalan yang muncul ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah saatnya meletakkan ibu kota itu dalam titik yang disebut dengan Indonesia sentris. Nah, posisi Kalimantan Timur ini akan menjadi sebuah lokasi yang strategis. Nah, tentunya pemindahan ibu kota ini bukan segala sesuatu yang dilaksanakan dengan baik-baik saja. Tentunya ada problem-problem sosial, problem-problem ekonomi, problem-problem geopolitik misalkan yang harus kita perhatikan. Nah, ini yang menjadi sebuah catatan. Nah, dalam kajian National Resilience yang kami lakukan, ketahanan nasional, kita mengundang BIN misalkan, ya, termasuk lembaga ketahanan nasional yang kemarin berhalangan, BIN yang hanya bisa hadir, bahkan pihak kepolisian. Kita ingin tanya, apakah dengan pemindahan ibu kota itu meningkatkan penguatan Republik kita itu secara nation building atau tidak? Atau akan mengakibatkan, mohon maaf, reintegrasi ya, atau disintegrasi. Yang kita ingin lakukan adalah pemindahan ibu kota itu memperkuat Indonesia itu menjadi negara berdaulat, bukan sebaliknya. Nah, kajian-kajian ini perlu kami dapatkan, sehingga pemindahan ibu kota ini akan menunjukkan indikator dengan pemindahan, maka kekuatan wilayah timur itu akan semakin solid dan semakin menunjukkan kecintaannya terhadap Republik. Nah, ini juga menjadi solusi, karena memang distribusi anggaran ke wilayah Indonesia Timur itu sangat rendah sekali. NTT, NTB, Papua, Papua Barat, ya. Kemudian daerah-daerah timur Indonesia ini kan merupakan daerah-daerah terluar, termiskin, dan secara ekonomi juga rendah. Oleh karena itu dengan pemindahan ibu kota ini juga akan berdampak multiplier effect yang sangat dahsyat terhadap daerah-daerah timur dan sebagainya. Nah, kemudian juga terkait dengan kepastian yang menjadi persoalan-persoalan saat ini, yaitu misalkan apa yang disampaikan oleh koordinator presidium Majelis Nasional tadi ya, Kanda Riza Patria, apa yang beliau katakan? Ketika ibu kota ini dipindahkan, persoalan selanjutnya adalah DKI Jakarta ini seperti apa nantinya. Jadi negara juga jangan absen di situ gitu. Harus memikirkan RUU undang-undang ibu kota negara juga, ibu kota DKI juga harus kita revisi. Jadi bukan hanya membuat RUU baru tapi undang-undang Jakarta tidak terjadi perubahan. Akibatnya nanti akan muncul
Seperti beberapa negara ketika terjadi pindah ibu kota awalnya itu kosong, ya, tidak ada kegiatan dan sebagainya. Tapi sikap optimis ini yang harus dibangun oleh negara hari ini, bahwa pemindahan ibu kota itu secara tidak langsung akan berdampak kuat juga terhadap ibu kota DKI Jakarta dan sebagainya. Nah, tentunya kita harapkan DKI akan menjadi ibu kota pusat perekonomian. Itu penting, walaupun pusat pemerintahannya itu ada di Kalimantan Timur. Jadi konsepnya itu tidak linear, ya, artinya tidak hanya melihat dalam perspektif Kalimantan Timur saja, tapi juga ibu kota Jakarta, ya, DKI Jakarta itu juga memiliki sebuah kajian-kajian ilmiah, ya, yang mampu dijelaskan kepada rakyat bahwa posisi ibu kota di DKI itu juga memiliki kontribusi positif, baik secara ekonomi maupun secara dampak lainnya. Sebagai contoh, saya ada teman-teman nih yang punya apartemen, udah mulai jual-jualin, dan apartemen di Jakarta ini udah mulai murah ini. Ya kenapa? Karena udah tahu ini dalam waktu dekat ibu kota akan pindah, jadi investasi properti akhirnya drop, jatuh. Nah, ini juga tanggapan dari teman-teman yang memang berada di ibu kota Jakarta, karena mereka tahu betul investasi ke depan itu akan bergeser ke wilayah Kalimantan. Nah, ini menunjukkan bahwa persoalan-persoalan ini harus dipikirkan oleh negara. Jadi negara dalam konteks pemerintah tidak melihat persoalan ini hanya dalam bentuk ini saja, perspektif pindah saja gitu. Kemudian juga persoalan lainnya, saya persingkat saja, dampak yang perlu diperhatikan ibu kota adalah dampak lingkungan dan sumber daya hayati. Nah, mohon maaf ya, media mempertontonkan 2 hari yang lalu, itu kali calon ibu kota banjir. Nah, ini sebenarnya pemerintah harus cepat menjawab persoalan itu. Jangan nanti gara-gara banjir hanya di beberapa titik, ya, mengakibatkan muncul pertimbangan-pertimbangan politik lainnya. Ini kan mudah sekali digoreng oleh berbagai elemen kalau memang pemerintah sendiri tidak siap gitu. Jadi persoalan-persoalan ini harus cepat direspon. Kemudian dampak sosial budaya misalkan, ya, kita juga nggak mau, mohon maaf, di sana itu ada suku Dayak misalkan, kemudian Banjar, kemudian Melayu. Nah, 3 masyarakat adat ini jangan tersingkirkan gitu, ya. Sama seperti, mohon maaf, di Jakarta ini kita kenal dengan suku Betawi misalkan. Ini kan sudah mulai menjadi minoritas. Nah, kita mau misalkan pemindahan ibu kota menjadikan saudara-saudara kita dari Banjar, dari Melayu, dari Pulau Jawa, ya, asli Pulau Jawa, kemudian satu lagi adalah Dayak, itu mereka memiliki pengakuan oleh negara untuk bisa terlibat dan menjadi bagian-bagian tokoh-tokoh sentris nantinya, tokoh-tokoh yang yang memiliki posisi yang strategis nantinya gitu. Jadi mereka bukan penonton. Yang kita harapkan adalah nanti posisi itulah yang akan didapatkan oleh mereka. Jadi tidak tersingkirkan dengan datangnya para pendatang-pendatang dan sebagainya, ya akhirnya suku pribumi akhirnya tersingkirkan dan sebagainya. Kemudian persoalan lainnya itu adalah persoalan ekonomi misalkan. Nah, tadi dipertanyakan apakah dengan pemindahan ibu kota ini sejauh mana dampaknya terhadap daerah daerah lokal di sana gitu. Jangan sampai nanti bahan baku pembangunan semuanya berasal dari luar. Jadi di dalam itu tidak ada kelibatan. Jadi kontraktor lokal juga terlibat, kemudian pengusaha lokal terlibat, kemudian masyarakat adat lokal dan sebagainya terlibat, secara ekonomi mereka income bertambah dan sebagainya. Kemudian geopolitik yang sangat penting. Nah, kita sedang menyoroti kalau ibu kotanya itu ada di Kalimantan Timur, di mana titik militer yang akan disiapkan oleh pemerintah, karena itu kan Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Jepang, Cina, ya kan? Itu kalau misalkan diserang ibu kota dari atas, selesai kita republik kita. Gitu. Nah, harus dipikirkan letak geopolitik dan geostrategisnya ibu kota itu di sana, bagaimana tingkat pertahanannya. Gitu, karena itu menjadi sentral. Kalau ibu kota sudah dikuasai, ya kita kan nggak tahu bagaimana era ke depan. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah, termasuk dalam RUU ini yang kita usulkan. Jangan sampai nanti kita tidak punya armada militer di sana, kita nggak punya armada laut di sana, dan lanal nggak ada. Tapi ketika ada sumber daya alam yang mau diambil, kita nggak cermat dan kita tidak siap, ya kita khawatirkan hal-hal itu terjadi dan sebagainya. Baik, DPD tentunya
secara konstitusi kita memiliki legal standing ya untuk membahas RUU ini. Jadi posisi kita bukan sebagai wakil partai dan juga bukan sebagai wakil pusat. Jadi kami selalu menyampaikan kepada teman-teman di sana, kami adalah wakil dari daerah. Jadi apa yang diinginkan oleh Kalimantan Timur, kita siap memperjuangkannya. Jadi perspektif daerah itu akan lebih kuat ketika memang posisi daerah dengan DPD itu akan berkolaborasi dalam memperjuangkan RUU ini tidak subjektif dan merugikan daerah dan sebagainya. Kemudian terkait selanjutnya, ada hal-hal yang kami kritisi terhadap adanya RUU dan pemindahan ibu kota. Yang pertama adalah bentuk pemerintahan. Ini penting. Akhirnya kemarin dalam rapat terakhir disepakati namanya itu adalah pemerintahan khusus, pemerintahan daerah khusus. Karena kembali lagi adalah ibu kota yang mau dibangun dengan sistem simetris itu akan melambatkan ya, sistem pembangunan. Oleh karena itu kita minta jangan simetris tapi asimetris. Patokannya apa? Pasal 18B, negara mengakui dan menghormati daerah-daerah khusus yang bersifat istimewa yang diatur oleh undang-undang. Itu bunyi undang-undangnya, undang-undang dasarnya, konstitusi. Jadi kalau itu dicantolkan di dalam pasal 18B, ini konsep pemerintahan semakin kuat. Tapi kalau sama saja bentuk pemerintahannya itu seperti Batam misalkan yang hanya menggunakan otorita, kita khawatir nanti akan muncul dualisme pemerintahan. Satu dipegang oleh otorita, satu dipegang oleh pemerintah daerah yang sifat simetris. Akibatnya terjadi konflik internal dan sebagainya. Nah itu yang terjadi di kasus Batam. Kita punya 4 praktek sistem asimetris di Republik ini. Aceh, ya, Papua, DKI Jakarta, dan juga Yogyakarta. Ini menunjukkan bahwa Republik ini dari tahun tahun 2001 sudah mempraktekkan bagaimana sistem asimetris di Republik ini sukses, baik itu dalam penguatan integrasi politik, integrasi nasional maupun dalam penguatan kesejahteraan. Oleh karena itu acuannya boleh melihat apakah ibu kota yang akan dibangun nantinya itu sifatnya itu adalah asimetris desentralisasi, sifatnya fully desentralisasi atau half desentralisasi. Nah ini harus jelas juga. Kalau kami dari DPD meminta fully desentralisasi. Jadi semua otoritas itu, ya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah itu berada di provinsi IKN nantinya, bukan 50-50. Kalau half itu ya pemerintah pusat setengah, pemerintah daerah setengah dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah urusan pemerintahan. Nah, ini kalau pengelolaan pemerintahan itu mencangkup urusannya, sifatnya itu hanya pemindahan ibu kota saja. Nah, ini harus dicermati, ya. Ini harus dicermati. Maksudnya gini, kita ini mau pindah ibu kota negara, gitu kan? Atau kita ingin mau pindah ibu kota menjadi ibu kota pemerintahan. Itu beda konsepnya. Kalau ibu kota negara dipindahkan, otomatis ya aset-aset yang ada di ibu kota itu pindah semuanya. Beda dengan pindah ibu kota pemerintahan. Jadi kalau ibu kota pemerintahan yang pindah, berarti kantor-kantornya saja yang pindah. Kantor kementerian pindah, kantor dubes pindah, kantor MPR, DPR itu pindah ke sana gitu. Tapi kalau ibu kota negara pindah, itu konteksnya beda. Nah ini yang harus dijelaskan di dalam undang-undang ini, jangan salah gitu loh. Yang kita khawatirkan kalau misalkan pindah semuanya gitu kan, ibu kota negara ini pindah gitu, ya tentunya ini yang akan menjadi catatan-catatan persoalan-persoalan lainnya gitu loh. Oleh karena itu saya minta ya ini kita sepakat DKI Jakarta itu akan menjadi pusat ekonominya Indonesia. Gitu loh dalam perspektif kami. Tapi di Kalimantan Timur itu pusat pemerintahannya gitu loh. Sama seperti Canberra misalkan di Australia, sama seperti misalkan di Myanmar, sama seperti misalkan di Malaysia misalkan. Nah, jadi ada Amerika misalkan antara Washington DC dengan New York misalkan. Washington DC pusat pemerintahannya, New York pusat ekonominya. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi jangan sampai nanti pemindahan itu mengakibatkan terjadinya kekuasaan negara itu pindah mutlak ke sana. Jadi distribusinya kembali lagi ya, mohon maaf, Pulau Jawa ini akan mati total sebenarnya kalau itu dilakukan terlalu tanpa perhitungan yang matang dan sebagainya. Kemudian terkait dengan pertanahan. Jadi Bung Lukman, saya ingin katakan bahwa saya sudah mengunjungi ini Penajam Utara itu jadi yang kita kritik terhadap
Pak Dirjen, Ibu Dirjen ya, Dirjen dan juga pemerintah, itu antara ilustrasi pemerintah dengan lomba desain yang dimenangkan dengan realita lapangan itu beda. Jadi di sana itu perbukitan, kemudian banyak pohon-pohon, hutan dan sebagainya. Jadi kalau diilustrasikan itu akan menjadi ibu kota, ini nggak sesuai karena yang diilustrasikan di dalam visualnya itu seakan-akan semuanya rata gitu, sama seperti Melbourne misalkan, Canberra misalkan, semuanya rata, nggak seperti itu. Jadi kondisi lapangan juga itu harus diterjemahkan secara objektif, jangan sampai antara keinginan desain pemenang lomba desain tadi dengan realita di lapangan, perbukitan dan sebagainya itu nggak sesuai. Nanti jangan-jangan nanti ada gedung DPD mereng. Gedung DPD mereng gitu. Jadi kan karena kalau enggak itu harus diratain itu dengan bulldozer gitu kan, karena harus sesuai dengan gambar. Jadi sebenarnya geografi lokasi pertanahan di sana itu harus mengikuti geografi di sana, bukan gambar. Bukan kita mengikuti gambar, tapi desain ibu kota, tata ruang, pertanahan dan sebagainya itu mengikuti dari kondisi alam di sana. Itu yang ingin kita tekankan. Kemudian urusan terkait dengan pertanahan misalkan, hak pengelolaan itu diberikan kepada otorita ibu kota. Ya. Nah, artinya negara itu akan mengambil tanah-tanah ulayat, tanah-tanah adat di sana. Mekanisme pengambilannya bagaimana? Apakah ini akan memunculkan kompromi yang baik antara rakyat dengan negara nanti, atau akan mengakibatkan persoalan karena kita buat jalan tol saja rakyat udah berontak demo karena tanahnya dibeli murah, itu yang dibeli, apalagi kalau diambil oleh negara. Ini menjadi pertimbangan. Jadi kita harus betul-betul memikirkan jangan sampai dalam urusan pertanahan misalkan, pengelolaan atas tanah dan batas wilayah ya antara Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan Kutai Kartanegara itu akan menciptakan konflik baru. Ini yang harus dipikirkan. Jadi jangan kehadiran ibu kota ini menciptakan konflik, tapi bagaimana benar-benar menciptakan kesejahteraan dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan pemindahan kedudukan perwakilan negara-negara asing dan lembaga-lembaga internasional. Ya, jangan nanti kita itu seperti ibaratnya ibarat logikanya itu adalah angsa bertelur emas gitu. Jadi seakan-akan perlakuannya sangat istimewa kepada mereka, diberikan lahan yang bagus, strategis gitu kan. Karena mereka dianggap angsa emas, tapi untuk kantor-kantor pemerintahan, kantor daerah, kantor-kantor yang layak untuk dijadikan sebuah pusat ibu kota di sana, lokasinya itu nggak strategis dan sebagainya. Oleh karena itu sebenarnya pemindahan kedudukan perwakilan negara asing itu juga harus diperhatikan gitu. Jangan sampai nanti lokasi kantor-kantor kedutaan di sana itu berada di pusat istana negara. Ini kan bahaya sebenarnya. Bayangkan kalau dubes-dubes itu mengelilingi istana negara, dikepung dalam satu hari selesai republik kita itu. Jadi jangan sampai tata letak dan tata ruangnya itu juga desain yang akan dibuat itu sangat merugikan kita. Jadi oleh karena itu kita memberikan dukungan pemindahan ibu kota ini, namun persoalannya adalah kembali lagi persoalan tergesa-gesanya pemerintah. Jadi kita perlu waktu yang lebih objektif ya, pemikiran yang jauh lebih melibatkan semua pihak agar jangan sampai nanti pemindahan ibu kota ini akan berdampak yang tidak baik. Yang terakhir Bung Lukman, nomor 5 ya, terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab anggaran. Nah, ini harus jelas juga. Ini sifatnya asimetris ya. Nah, kita khawatir nih, misalkan nanti hanya ada DPD, DPR ya. Kemudian tingkatnya itu hanya di tingkat provinsi, tidak ada DPR provinsi, tidak ada DPR kabupaten dan sebagainya. Nah, ini akan berdampak bagaimana partisipasi publik di sana, bagaimana representasi politik yang ada di lokal itu bisa diperjuangkan kalau lembaga pemerintahan tingkat daerah itu ditiadakan. Nah, ini menjadi sebuah persoalan juga. Contohnya tidak ada DPRD sana, tidak ada pemilihan DPRD, yang ada sama levelnya DPD, DPR RI dan pusat saja dan sebagainya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi beda antara konsep pemerintahan daerah dengan pemerintahan daerah. Mohon maaf. Pemerintah daerah itu adalah eksekutif. Silahkan saja yang dibentuk eksekutifnya saja. Tapi yang kita lakukan di sini adalah pemerintahan daerah khusus. Artinya apa? Pemerintahan itu terdiri dari dua, eksekutif dan legislatif. Berarti kalau bicara pemerintahan harus ada lembaga
legislatifnya di sana, parlemennya dan sebagainya, sampai ke tingkat lokal dan sebagainya. Dan ini menjadi persoalan karena di dalam RUU itu tidak ada. Jadi hanya membuat seperti kita itu meletakkan ibu kota di sana by design, ya, kemudian partisipasi publiknya masih lemah, ya, kemudian DPR-nya itu hanya di tingkat pusat saja, ya. Saya pikir akan ada ibarat filmnya banyak sekali nih. Jadi bagaimana kesenjangan antara ibu kota dengan daerah sekitarnya nanti, itu kita harapkan nggak terjadi. Jadi demikian pengantar dari saya, nanti narasumber lainnya akan memperkuat bahwa RUU Ibu Kota Negara tentunya perlu kita dukung, namun perlu masukan-masukan dan keterlibatan semua stakeholders, baik itu stakeholders adat, budaya, agama, bahkan politik, untuk memperkuat ekonomi yang ada di Ibu Kota Negara. Saya memberikan apresiasi terhadap Kalimantan Timur yang dipilih sebagai ibu kota. Tentunya daya dukung dari Majelis Nasional kami terhadap pemindahan ibu kota ini harus kita apresiasi, agar pemindahan ibu kota ini akan jauh menunjukkan kecintaan kita kepada Republik menuju negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.